Wujud nyata pendidikan gratis. Halo teman Podium, pendidikan gratis selama ini terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Tapi mimpi itu kini mulai menampakkan wujudnya lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garis miring perkara uji undang-undang ke-22 tahun 2024 yang menegaskan pendidikan dasar 9 tahun wajib digratiskan tanpa kecuali. Putusan ini melengkapi langkah-langkah progresif sebelumnya seperti sekolah rakyat dari tingkat pemerintah pusat dan tingkat provinsi, program Satu Rumah Satu Sarjana Ide Gubernur Kalimantan Tengah. Lebih dari sekedar formalitas, putusan MK yang mewajibkan negara membiayai penuh pendidikan SD hingga SMP bukan hanya di sekolah negeri, tapi juga swasta. Adalah tonggak penting dalam menegakkan prinsip bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi atau jenis sekolah yang dipilih. Putusan ini merupakan respons atas gugatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan beberapa individu yang memperjuangkan keadilan pendidikan. MK menegaskan kembali isi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara wajib membiayai pendidikan dasar. Ini bukan soal kemurahan hati, melainkan amanat konstitusi. Selama ini, program wajib belajar 9 tahun seringkali berhenti pada slogan. Sekolah negeri memang gratis, tapi tidak sepenuhnya dan daya tampung terbatas. Sehingga banyak anak harus bersekolah di swasta dan disitulah mereka masih dibebani biaya. Hasilnya, pendidikan jadi tak setara dan diskriminatif. Putusan MK hadir sebagai koreksi besar atas ketimpangan itu. Bisa dibilang ini reformasi sistem pendidikan dan MK menegaskan pendidikan gratis bukanlah hadiah dari negara, melainkan kewajiban negara. Ketika masyarakat tak punya pilihan selain sekolah swasta, negara tetap harus hadir dan membiayainya. Kunci keberhasilan terletak pada sinergi lintas level pemerintahan. Harus ada regulasi yang seragam, skema pendanaan yang adil, dan sistem distribusi anggaran yang transparan. Terutama untuk sekolah swasta yang selama ini relatif otonom dan berbayar. Tentu akan muncul dilema. Apakah sekolah swasta akan tetap bebas menentukan standar layanan dan kurikulum meski dibiayai negara? Bagaimana menjamin bahwa subsidi negara tidak berubah jadi celah untuk komersialisasi baru yang dibungkus label gratis? Pendidikan gratis tanpa kualitas hanyalah formalitas. Bukan hanya soal biaya, tapi pemerintah juga harus memastikan mutu pendidikan. Mulai dari pelatihan guru, penyediaan sarana, hingga pembaruan kurikulum. Gratis harus berarti akses yang lebih baik, bukan kualitas yang lebih rendah. Ini momentum langkah menuju reformasi pendidikan yang sesungguhnya. Biaya tak lagi jadi penghalang anak-anak untuk belajar. Dan lebih jauh, ini bisa mempersempit kesenjangan pendidikan antar wilayah, antar kelas sosial, bahkan antar masa depan. Putusan MK ini adalah lonceng revolusi pendidikan yang tak boleh disia-siakan. Ia bisa menjadi batu loncatan menuju sistem pendidikan nasional yang inklusif, adil dan bermartabat. Yang harus diyakini, pendidikan bukan sekedar hak, ia adalah fondasi peradaban.